Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada para pembicara, khususnya Pak Cokro Gunawan, Pak Rocky Gerung, kemudian Bang Said Iqbal, mungkin on the way. Saya sebenarnya ingin menyoroti beberapa sudut pandang, karena saya agak mengerti juga isu ini dari awal. Kebetulan dulu saya menjadi ketua panja undang-undang imigrasi dan juga termasuk yang menginisiasi beberapa undang-undang yang sebenarnya mengantar kita diskusi tentang kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia tertentu, khususnya yang terkena akibat daripada pernikahan antar warga negara. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ada perasaan saya bahwa kontroversi ini muncul karena memang belakangan ini, memang khususnya di bawah pemerintahan Pak Jokowi, jarang sekali penjuru bicaraan dari kebijakan atau pandangan-pandangan yang akan dikeluarkan oleh negara, khususnya oleh eksekutif, ya. Jadi pemerintahan kita memang jarang sekali mengintroduksi kepada publik rencana-rencana mereka dan juga membelanya apabila mendapatkan serangan daripada masyarakat gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian kadang-kadang satu kebijakan yang baik pun itu tertangkap oleh publik sebagai sesuatu yang tidak baik. Kalau kita lihat sejarah penjuru bicaraan, memang pemerintahan Pak Jokowi berakhir dengan tidak ada juru bicara. Ya. Sampai sekarang kita tidak tahu sebenarnya yang disebut dengan juru bicara pemerintah itu siapa. Nah, sehingga kemudian sekali lagi ada banyak kebijakan dan bahkan juga undang-undang yang sudah diputuskan, publik tuh belum tahu konsekuensinya. Padahal sebenarnya di antara tugas dari pemerintah, khususnya eksekutif, adalah menyampaikan dan mengumumkan kepada publik apa-apa yang sudah direncanakan dan apa-apa yang sudah diputuskan dan bagaimana konsekuensinya bagi situasi dan kehidupan nasional di masa yang akan datang. Nah, jadi ini soal pertama yang kita hadapi, dan karena itu menurut saya kebijakan second home visa itu sebetulnya itu konsisten dengan banyak sekali cita-cita lama yang sudah diperdebatkan dan didiskusikan oleh para politisi kita dan pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu. Di sini ada isu tentang hak asasi manusia misalnya. Saya sendiri termasuk dalam membahas undang-undang imigrasi itu menggunakan konvensi tentang kebebasan bergerak, ya, yang dimiliki oleh warga negara atau umat manusia, ya, hak asasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, bahwa orang itu boleh melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, gitu. Nah, dengan argumen itu malah saya di dalam undang-undang imigrasi menentang itu penggunaan otoritas berlebihan pada garis perbatasan, terutama di garis imigrasi. Karena itulah kemudian di dalam undang-undang imigrasi kita itu ada digitalisasi imigrasi. Sehingga orang itu apabila keseluruhan perlengkapan atau peralatannya dan syarat administrasinya untuk melintas di batas imigrasi satu negara, maka negara bersangkutan harus memberikan kebebasan kepada mereka, ya, bahkan tidak berhubungan dengan manusia pun sudah banyak sekarang dilakukan. Itu hanya menggunakan jempol jari atau face recognizer atau memakai lensa. Itu sudah kita temukan di banyak negara,
hal-hal seperti itu dilakukan. Ini datang dari prinsip konsepsi bahwa orang itu bebas sebenarnya berperjalanan, dan karena itu orang itu tidak perlu diganggu-ganggu dalam batas penyeberangannya. Dan dulu itu diantara yang saya tentang itu kan adanya rumah detensi di setiap garis imigrasi. Sebab itu memberikan hak kepada para penjaga untuk lebih jauh, dan kadang-kadang di situ ada penggunaan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan yang mereka lakukan, sehingga ada perasaan tidak nyaman bagi orang untuk berdatangan ke satu negara, dan khususnya kepada negara kita di Indonesia ini. Dalam satu kajian yang dilakukan, kalau tidak salah oleh KPK, itu akhirnya sebagai akibat daripada undang-undang imigrasi yang baru itu adalah korupsi di institusi imigrasi kita cukup rendah. Nah, ini berbeda dengan beberapa fakta baru pasca Omnibus Law yang saya sendiri tidak pernah ikut di dalam pembahasan dan persetujuannya gitu ya. Karena memang di Omnibus Law itu ada beberapa hal yang mungkin dianggap berlebihan begitu, sehingga mengurangi kewaspadaan kita terhadap kedatangan warga negara asing ke negara kita. Nah, khususnya yang kemarin banyak kita bahas adalah pelonggaran imigrasi terhadap warga negara asing yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang lama, yang mensyaratkan orang warga negara asing yang akan datang bekerja di Indonesia ini untuk mengerti bahasa asing tertentu yang dia bisa gunakan untuk melakukan transfer teknologi, atau mengerti bahasa Indonesia, sehingga ketika mereka datang bekerja ke sini, mereka harus punya satu level kapasitas tertentu, skill tertentu yang bisa dia ajarkan kepada warga negara Indonesia. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law itu diterobos, sehingga yang datang itu adalah pekerja kasar. Yang stok pekerja kasar itu di negara kita masih banyak, dan kita tidak memerlukan pekerja kasar untuk datang ke negara kita ini. Nah, karena itulah sebenarnya policy kayak second home visa itu kalau mau dibela itu harus dibela beneran secara serius. Gitu. Karena pada dasarnya orang datang membelanjakan uangnya di Indonesia, menyebabkan majunya sektor pariwisata kita. Karena ada kampanye, kita kan masih mengeluhkan bahwa pariwisata Indonesia ini masih sangat rendah pengunjungnya. Destinasi kita luar biasa, kita tidak saja punya Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya yang ada di Pulau Jawa, tapi kita punya begitu banyak pulau, ribuan pulau dan destinasi yang luar biasa, tapi pengunjungnya tidak ada. Lalu dengan polisi ini sebenarnya harus dibela. Karena itu kemudian kita membelanya dengan menutupi kemungkinan-kemungkinan lubangnya, ya. Karena kalau ada orang kita bebaskan visanya 10 tahun untuk tinggal di Indonesia, tapi bagaimana kalau paspornya ternyata kosong? Atau paspor dari negaranya dia ternyata sudah mati, begitu. Berarti orang itu nanti akan pindah, ya, punya legalitas untuk tinggal di Indonesia, pada saat yang sama sebenarnya orang itu sudah tidak punya legalitas untuk tinggal di negaranya sendiri. Nanti orang itu bisa jatuh ke dalam konsep stateless atau orang yang tidak punya kewarganegaraan. Dan ini bagaimana kalau Indonesia tiba-tiba influx begitu banyak orang-orang yang stateless itu dan kemudian tinggal di Indonesia dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya disertai dengan antisipasi. Kalau pemerintah membuat kebijakan seperti ini, harus ada penjurubicaraan dan harus ada pemantapan keyakinan pemerintah, sehingga diyakinkan pula masyarakatnya bahwa kedatangan mereka itu adalah dengan maksud-maksud yang terukur, yang harus dijelaskan oleh pemerintah dari awal. Nah, tetapi dugaan saya menjadi sulit, dan kemungkinan kontroversi yang akan muncul dalam diskusi kita hari ini, sebagian mungkin akan menentang kebijakan ini, karena sekali lagi pemerintah sendiri sebenarnya seperti tidak antisipatif dengan kebijakannya itu. Dan itulah yang kita sayangkan, karena kemudian juga pihak pemerintah tidak hadir, kita nggak tahu juga juru bicara pemerintah dalam bidang kebijakan ini siapa, kita nggak tahu.
Sehingga kita ini muter-muter sendiri, yang sering saya katakan itu memakai pepatah orang Sumbawa itu seperti orang gundul saling jambak gitu kita ini gitu. Kita tidak memegang kekuasaan apapun, tapi kita yang ribut sesama kita. Sementara pemilik kebijakan atau yang punya kebijakan yang harus menjelaskan kepada rakyat tidak hadir untuk menjelaskan apa yang mereka maksud dengan kebijakan ini gitu. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Maknur. Baik. Untuk nanti kita diskusikan. Terima kasih banyak kepada para pembicara kita. Tentu insight-nya akan banyak sekali yang bisa kita dengar dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan penjuru bicaraan ya, kontroversinya paling tidak supaya masyarakat melek dan supaya juga pemerintah tahu bahwa mereka tidak boleh sepihak. Apapun kebijakan harus diintroduksikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kritiknya Bung Rocky kepada pemerintah ini sebenarnya itu kritik yang paling harus sering didengar ya. Makanya tadi sebelum Rocky pergi saya mau bilang pertemuan dia dengan LBP, pertemuan dia dengan Mahfud MD dan juga beberapa pejabat teras lainnya itu harus mengalamatkan sesuatu yang absen di dalam pemerintahan ini sejak awal, bahwa sejak awal memang pemerintahan ini kurang memberikan tempat kepada jalan pikiran. Terlalu banyak bicara jalan raya, terlalu banyak bicara infrastruktur fisik, tapi jalan pikiran tidak pernah diberikan tempat yang baik. Itu sebabnya kita tidak menyaksikan adanya komunikator yang baik dari dalam negara. Semuanya itu berakhir dan hilang. Gitu. Nah, padahal kalau ide ini mau dibikin sophisticated, ya artinya dibikin canggih, itu bisa. Seperti juga saya pernah mengatakan, sebenarnya kalau mau membuat canggih ide IKN saja, itu saya itu ngerti caranya gitu, karena IKN itu bukanlah sebuah proses untuk bikin perumahan itu atau hunian atau pemukiman seperti yang ada di dalam konsepnya para kontraktor gitu, seperti pengembang-pengembang kelas kakap yang ada di Jakarta ini yang bikin tanah di Cikarang, di Bekasi, di Tangerang. Itu bukan itu yang kita sedang buat. Itu adalah Pak Jokowi memakai istilah peradaban baru, tapi nggak tahu saya siapa yang mengelaborasi makna peradaban baru itu, karena saya tidak pernah melihat ada naskah akademik dari cita-cita besar itu. Nah, sama juga dengan ini gitu. Kalau ini hanyalah sekedar menggunakan pasal di dalam undang-undang Cipta Kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang dan untuk meningkatkan wisatawan jompo tadi yang dikatakan itu yang datang ke Indonesia, ya, itu jeleknya gitu, sebab itu akan menciptakan problem sosial juga di masa yang akan datang apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru di mana kita menerima semacam warga negara atau permanent resident baru itu dalam tenggat waktu atau tempo yang cukup panjang, sementara kemudian kita tidak pernah diberitahu ini apa ini semua gitu. Sama dengan kegelisahan kita yang nggak pernah dijelaskan, kok bisa di daerah-daerah tertentu di Indonesia, termasuk yang dikritik oleh Pak Yusuf Kalla beberapa hari yang lalu, dia bilang jeleknya di Indonesia ini ada banyak tambang yang pekerjanya itu hampir tidak ada orang Indonesia. Nah ini kan aneh gitu, karena nggak pernah dijelaskan gitu, dan orang selevel mantan wakil presiden 2 kali masih bisa mengajukan kritik setajam itu kepada pemerintahan yang dia sendiri pernah memimpin di dalamnya. Jadi sekali lagi PR besar dari rezim ini adalah bagaimana berakhir dengan baik dengan penjuru bicaraan yang baik.
Karena satu kebijakan ya bahkan yang dijurubicarai secara baik pun oleh kekuasaan yang akan datang itu bisa tiba-tiba dirombak dan hampir tidak ada sisanya gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini menurut saya mulai sekarang harus disiapkan argumennya oleh pemerintah yang ada sekarang, sehingga kalau memang dia baik, dia akan dipertahankan oleh pemerintahan yang akan datang. Sebab kadang-kadang kebijakan yang baik aja belum tentu dilanjutkan, apalagi kebijakan yang kita nggak tahu ujung pangkalnya. Itu saja mungkin Pak Madur, karena kalau filosofis ya Pak argumen tadi saya sudah katakan gitu, saya tahu sebenarnya apa maksud baik daripada hal-hal seperti ini, karena kita punya Pancasila yang menganut konsep kemanusiaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rokit juga tuh. Tapi ini kan nggak ada penjuru bicaranya. Sayang sekali gitu. Itu menjadi technical semuanya gitu. Menjadi bisnis, uang, dan tidak ada argumen yang betul-betul filosofis yang menandakan bahwa negara kita ini punya argumen besar di dalam melaksanakan pergaulan global dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal seperti itu tidak ada di dalam kosakata para pemimpin kita sekarang itu. Mungkin itu saja Pak Matno. Terima kasih Bang Fahri. Kalau boleh sedikit menambahkan Bang, apakah pertanyaan tambahan gitu ya, apakah kemudian second home visa ini sengaja di launching seminggu atau 2 minggu sebelum pembukaan conference G20, ini adalah satu sinyal yang ingin dikirimkan oleh pemerintah Indonesia bahwa we are welcome to everybody, to all humanity, to all ethnicity, to come to Indonesia. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, yang mau menerima segala macam anak bangsa, yang upayanya untuk membangun. Apakah ini bisa diapresiasi sebagai bagian dari satu narasi Indonesia, Bang? Pak Matnur, ada satu daerah yang saya kenal betul menjadi tujuan wisata. Itu di daerah itu hampir 50% penduduknya itu tidak punya MCK. Gitu. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal sendiri kalau datang ke daerah itu nggak ada toiletnya itu. Nah ini kan hal-hal yang omong kosong sebenarnya. Kalau fondasi dari gagasannya itu tidak kuat gitu. Ini menjadi ya cuman kalau mau sekedar kampanye untuk Bali mah Bali sudah siap. Dari tahun 30-an Bali sudah siap. Tapi ini kan kalau kita mau bicara visa 10 tahun, tentu orang nggak akan hanya pergi ke Bali kan. Orang akan kemana-mana kan. Betul. Nah itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Makanya argumennya itu jangan terlalu teknis gitu loh. Argumennya itu harus agak filosofis. Supaya kita juga menyiapkan perangkat-perangkatnya di tingkat masyarakat. Baik perangkat idenya, gagasannya, yang orang itu harus mulai terbiasa kalau suatu hari memang Indonesia ini akan menjadi tujuan dari kunjungan manusia dari seluruh dunia. Kita tidak ada masalah, kita ini negara pesisir, sudah terbiasa menerima tamu. Tapi setelah kita terima tamu kan kita juga harus dilengkapi oleh infrastruktur. Rakyat kita itu mohon maaf masih buang air di sungai gitu. Hal-hal seperti itu kan harus diberesin gitu loh. Nah ini yang begini-begini ini nggak canggih banget sih pikirannya, itu terlalu sederhana. Baik. Dan kadang-kadang ini ya mohon maaf ya Menteri Pariwisatanya juga saya lihat pikirannya tentang pariwisata itu cuman Bali, cuman ya begitu-begitu doang. Ide keindonesiaannya tuh nggak punya gitu loh. Menarik. Terlalu sibuk wirawiri, nggak ada konsep. Iya.